saya dan kepada saudara. Mereka telah melihat Teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Tetap mereka sudah ada satu titik cerah. Tetapi di sini ada satu bagian yang masih desperate juga. Melihat satu tempat yang mereka bisa pikirkan dapat untuk mendarat, mereka sebisa mungkin mau mendaratkan kapal tersebut ke situ, saudara. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu menanggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi yang terjadi dengan kapal itu, mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Sudah di depan mata, sudah kelihatan selama di daratan. Tetapi kembali kapal itu menghadapi satu tantangan yang berat. Bahkan kapal itu akhirnya kandas, hancur sebagian, dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, saudara. Di dalamnya masih ada penumpangnya, masih selamat. Yang terjadi kemudian kita melihat bagaimana prajurit-prajurit itu. Tentunya sebagai prajurit kita juga bisa memahami kalau tawanannya lari, kepala mereka yang harus ganti. Kalau mereka mau membunuh tawanan-tawanan, karena mereka memiliki satu tanggung jawab. Jikalau prajurit itu kembali, oh tawanan saya hilang, sudah pasti bayarannya adalah nyawa dia. Tetapi di sini saudara kita boleh melihat bagaimana komandan kapal itu ingin menyelamatkan. Tidak dijelaskan sejauh mana. Tetapi mudah-mudahan karena komandan itu memang masih ingat apa yang dia dengar dari Rasul Paulus. Kapal ini akan hancur, tetapi semuanya akan selamat. Haruskah kembali kapal saya hancur dulu, baru saya berenang ke tepian tanpa membawa apa-apa? Karena saya tidak mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena saya tidak mengikuti jalan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, saya akan selamat sampai ke daratan seperti para penumpang tersebut, saudara. Tetapi karena saya dan saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus akhirnya menghadapi satu bagian yang besar di dalam kehidupan ini lagi. Biarlah itu tidak terjadi dengan saya dan tidak terjadi dengan saudara. Karena kita melupakan kembali firman Tuhan yang harus kita bawa, yang harus kita pegang di dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena ia menggagalkan maksud orang-orang, maksud mereka, dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Kalau saya perhatikan, begitu tragis. Karena tidak mendengarkan suara Paulus, akhirnya mereka tetap selamat. Tetapi harus bersusah payah berenang. Bahkan sebagian mungkin yang tidak bisa berenang harus dengan ketakutan pegangan dari pecahan kayu kapal, saudara. Akankah hidup kita diakhiri dengan satu peristiwa yang demikian, saudara? Karena tidak mendengarkan apa yang seharusnya saya dan saudara dengarkan dan turuti di dalam firman Tuhan. Ini berlaku bagi saya. Ini berlaku bagi saudara. Ini berlaku bagi semua orang percaya. Dan jika kapal saya saat ini oleng, kapal saudara saat ini oleng, kita bukan berada di satu kelompok yang dalam keadaan buruk, saudara. Orang percaya di tempat lain pun
ada yang perahunya saat ini oleng, bahkan sudah tidak memiliki satu pengharapan. Tapi baik saya, baik saudara, ataupun mereka, jikalau mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap akan memberikan pertolongan. Jikalau tadi juga saya diingatkan oleh Gogor, kalau saya kembali dan kembali, Tuhan akan menolong saudara. Saya mantel, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, saya masih ditolong oleh Tuhan. Siapa yang merasakan pahitnya hidup itu sendiri? Sebetulnya saya. Jikalau saudara masih mau bantel diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, yang merasakan kepahitan hidup itu sendiri sebetulnya siapa? Saudara. Saya. Sehingga sebetulnya dari sana saya boleh diingatkan, jikalau kembali kita memiliki fellowship seperti ini, seperti mereka boleh makan bersama dan mengucap syukur, diberikan satu kekuatan di atas kapal itu, saudara. Biarlah di dalam fellowship yang demikian ini juga tidak kita tinggalkan. Karena perahu kita, selama saya dan saudara masih ada di dunia ini, gelombangnya ganas dan buas, saudara. Berada seolah-olah di lautan lepas. Tidak perlu lagi kita tutup-tutupi. Masing-masing keluarga, perahunya mungkin saat ini banyak yang oleng, tidak tenang, saudara. Jikalau keluarga saudara perahunya tenang, jangan lupakan Tuhan, sehingga perahu itu akan tenggelam. Sehingga kembali di sini sebetulnya diingatkan bahwa hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya sudah diberikan satu manual bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Jikalau tadi kita diingatkan, karena ini juga boleh mengingatkan saya. Si pendeta dari Australia itu mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Sebetulnya bagi saya dan bagi saudara yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, harga kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jikalau kita mempunyai satu rencana yang akan kita lakukan ke depan, biarlah saudara mau bawa kepada Tuhan. Biarlah saya juga mau bawa kepada Tuhan. Saudara nggak bisa nutupi rencana saudara di hadapan Tuhan. Saya bisa menutupi rencana saya kepada istri saya. Kepada saudara bisa. Tetapi saudara tidak bisa menutupi rencana rahasia saudara kepada Tuhan. Agar waktu saudara tidak sia-sia lagi. Agar waktu saudara tambah indah. Bawa segala sesuatunya. Tanyakan sama Tuhan. Bahkan jikalau saya dan saudara masih diberikan satu kesempatan hidup saat ini, biarlah kita juga tidak meninggalkan firman Tuhan. Saudara, mari kita baca bersama dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7, mari kita baca bersama. 2, 3. Karena telah kamu 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sehingga kembali artinya saudara, sebetulnya firman Tuhan itu yang saya bagikan, yang oleh pembicara lain juga bagikan, yang oleh saudara dengar, yang oleh saudara sendiri saudara baca. Seharusnya ada satu pertumbuhan. Seharusnya ada satu bagian yang akan merubah hidup saya, yang akan merubah hidup saudara. Seharusnya ada satu bagian yang mana saya dan saudara saat ini juga sebetulnya boleh dipakai untuk menjadi berkat saudara. Sehingga kembali, jikalau melalui firman Tuhan saya diingatkan,